Naga Sastra dan Sabuk Inten. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 27. Beberapa saat kemudian, terdengarlah langkah perlahan-lahan memasuki ruang itu. Dan muncullah dari pintu samping, seorang tua yang rambutnya telah memutih, berdahi lebar dan berhidung besar. Wajahnya tampak kasar dan terbakar oleh panas matahari. Tetapi mata orang itu memancarkan sinar kejujuran dan kebaikan hatinya. Ketika orang itu melihat Mahesa Jenar telah membuka matanya, tampaklah ia tersenyum lebar. "Nah, Angger, rupa-rupanya Angger telah sadar," katanya. Segera Mahesa Jenar tahu bahwa orang itulah yang telah menemukan dan menolongnya pada saat ia pingsan. Meskipun dengan masih agak sukar Mahesa Jenar menjawab perlahan. "Ya Bapak." Orang itu mengangguk, lalu duduk di bel, sambungnya, "Jangan Angger bergerak dahulu. Biarlah kekuatan Angger pulih." Mahesa Jenar tidak menjawab. Tetapi ia mencoba menganggukkan kepalanya. Dan sekali lagi orang tua itu tersenyum lebar. Mahesa Jenar mencoba mengamati orang itu lebih seksama. Kecuali berdahi lebar dan berhidung lebar, memang orang itu sama sekali tidak tampan. Tetapi tubuhnya adalah tubuh idaman bagi setiap lelaki. Mungkin karena ia harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhannya setiap hari, maka badannya masih tampak segar dan kuat. Ototnya kokoh menjalar hampir ke seluruh bagian tubuhnya. Orang tua itu meskipun tidak begitu tinggi, tetapi tidak pula tergolong pendek. Rupanya orang yang telah ditolongnya itu sedang mengamat-mati dirinya. Kembali senyumnya yang lebar menghiasi bibirnya yang tebal. Katanya, "Adakah sesuatu yang aneh pada diriku?" Mahesa Jenar terkejut mendengar pertanyaan orang itu. Karena itu ia segera dengan perlahan-lahan menggelengkan kepala. "Angger," sambung orang tua itu, "usahakanlah supaya Angger dapat tidur. Jangan berpikir hal yang dapat mengganggu ketentraman perasaan Angger. Di sini Angger dapat beristirahat seenaknya, sebab tidak ada orang lain yang tinggal di sini kecuali aku seorang diri." Kembali Mahesa Jenar mencoba mengangguk. "Bagus," orang tua itu melanjutkan, "tidurlah. Atau barangkali Angger mau minum." Belum lagi Mahesa Jenar menjawab, orang itu telah melangkah keluar rumah menyambar kendi di atas pagar, dan sebentar lagi ia telah masuk kembali. Dengan perlahan dan sangat cermat ia menuangkan air kendi ke dalam mulut Mahesa Jenar. Sebenarnya memang leher Mahesa Jenar terasa kering sekali. Seakan-akan sisi lehernya telah lekat menjadi satu. Dengan air yang dituangkan ke dalam mulutnya, maka lehernya terasa menjadi sejuk. Bahkan seluruh tubuhnya menjadi segar. Meskipun demikian ia masih belum mampu untuk bangun. "Jangan coba untuk bangun dahulu," orang tua itu melarangnya. "Tidurlah. Aku akan mencari kayu, merebus air, barangkali Angger suka air jeruk." Sesudah berkata demikian orang itu segera melangkah pergi. Dan tinggallah Mahesa Jenar seorang diri, berbaring di dalam ruangan kecil yang kosong itu. Otaknya yang telah dapat bekerja dengan wajar, sedikit demi sedikit dapat mengenal kembali apa yang telah terjadi pada dirinya. Ia merasa bersyukur bahwa ia tidak lumat terbanting ke dalam jurang. Sebab kalau tidak ia pasti sudah binasa. Sebab bagaimanapun dahsyatnya kekuatan sastra birawa yang dimilikinya, namun untuk melawan 7 orang sekaligus, agaknya ada di luar batas kemampuannya. Kemudian oleh angin yang menghembus lewat pintu di samping tempat berbaring Mahesa Jenar, serta tubuhnya yang terasa sudah agak segar, maka Mahesa Jenar akhirnya jatuh tertidur. Ketika ia terbangun, dilihatnya orang tua itu telah duduk di sampingnya. Tangannya memegang seberkas lontar. Tanpa menoleh kepada Mahesa Jenar, orang tua itu mulai membaca naskah yang tertulis di dalam lontar itu. Maka segera menggemalah lagu bait demi bait dari kidung yang berisikan sebuah cerita yang agaknya menarik hati. Pada saat itu tubuh Mahesa Jenar telah mulai terasa agak kuat. Karena itu ia telah dapat berusaha untuk duduk di belakang orang tua yang sedang membaca lontar itu, yang seakan-akan tidak memperhatikannya. Bagian pertama dari cerita itu menggambarkan tentang 2 orang sahabat yang pergi merantau untuk berguru kepada seorang sakti. Meskipun kedua orang itu hanyalah sahabat saja, namun mereka telah merasa dirinya lebih dari 2 orang bersaudara. Karena itu apapun yang terjadi selalu mereka tanggung bersama. Akhirnya sampailah mereka ke suatu lembah yang amat sepi. Lembah yang sama sekali tak pernah disentuh oleh kaki manusia. Di sana dijumpainya seorang petapa yang telah menjauhkan diri dari kehidupan.
Ia hanya tinggal mengabdikan sisa hidupnya untuk menyembah Yang Maha Agung. Kedua orang sahabat itu kemudian menyerahkan hidup matinya kepada Sang Petapa Sakti. Petapa yang telah menjauhkan diri dari kesibukan manusia itu semula ragu. Tetapi karena kesadaran akan pembinaan kebajikan, akhirnya kedua orang itu diterima menjadi muridnya. Diajarinya mereka berdua tentang berbagai ilmu lahir dan batin. Jaya Kawijayan dan Olah Kanuragan sehingga kedua sahabat itu kemudian menjadi dua orang yang gagah perkasa. Petapa Sakti itu mengharap agar kedua pemuda itu dapat melanjutkan dharma baktinya kepada tata pergaulan manusia, membina kebajikan dan memusnahkan kejahatan. Adapun Petapa Sakti itu, tak seorang pun yang pernah mengenal wajahnya, serta nama yang sebenarnya. Sebab ia selalu memakai topeng yang sangat kasar buatannya, berjubah abu-abu dan menyebut dirinya Pasingsingan. Mendengar nama Pasingsingan disebutkan, Mahesa Jenar terkejut bukan main. Tanpa disengaja ia mengulangi nama itu sampai orang itu terkejut dan berhenti. Perlahan-lahan ia menoleh kepada Mahesa Jenar, dan ketika ia melihat Mahesa Jenar duduk di belakangnya, lagi-lagi orang itu tersenyum lebar. Rupanya Angger telah berangsur baik, dan telah dapat duduk pula, katanya. Begitulah, Bapak, jawab Mahesa Jenar. Tetapi agaknya, adakah yang menarik perhatian Angger dalam cerita ini, tanya orang tua itu kemudian. Tetapi ketika Mahesa Jenar akan menjawab terdengar orang itu melanjutkan, aku pernah mendengar kata orang bahwa lagu dapat dipergunakan untuk banyak tujuan. Dalam peperangan, lagu dapat membangkitkan semangat bertempur dan berkorban. Seorang prajurit yang telah kehilangan semangat, akan bangkit keberaniannya apabila ia mendengar sangkakala dalam irama yang menggelora. Sebaliknya, lagu akan sangat berguna pula dalam waktu bercinta. Orang itu berhenti berbicara. Kemudian terdengarlah ia tertawa berderai. Anak mas pasti pernah bercinta, katanya tiba-tiba. Perkataan itu mengejutkan Mahesa Jenar. Tanpa disengaja ia menggelengkan kepala. Melihat Mahesa Jenar menggeleng, orang tua itu mengerutkan keningnya, dan dengan nada keheranan ia bertanya, Angger belum pernah bercinta. Mahesa Jenar menjadi semakin gelisah oleh pertanyaan itu. Tetapi sekali lagi tanpa disengaja ia menggelengkan kepalanya pula. Orang tua itu kemudian mengangguk-angguk. Lalu katanya, baiklah aku berkata tentang masalah yang lain. Ia berhenti sebentar, lalu sambungnya, kata orang, lagu dapat pula menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit. Nah, tadi aku mencoba untuk mengurangi rasa sakit yang sedang Angger derita, meskipun suaraku sama sekali tak merdu dan lagunya pun barangkali banyak yang salah. Terima kasih, Bapak, sahut Mahesa Jenar. Mungkin karena lagu itu pula aku jadi berangsur baik. Tetapi isi cerita yang Bapak lakukan itu pun sangat menarik perhatianku. Angger juga tertarik pada cerita-cerita semacam itu, katanya pula. Kalau begitu kita mempunyai persamaan kesenangan. Tetapi, sampai sekarang aku masih belum mengenal siapakah Angger ini sebenarnya. Oleh pertanyaan orang tua itu, barulah Mahesa Jenar menyadari kekakuan hubungannya dengan orang itu. Sebab masing-masing masih belum saling mengenal namanya. Karena itu, ketika orang tua itu menanyakan namanya, segera dijawabnya. Namaku Mahesa Jenar, Bapak, dan siapakah Bapak ini pula? Ah, aku adalah orang yang sama sekali tak berarti. Tetapi meskipun demikian, baiklah Angger mengenal namaku. Ia berhenti sebentar untuk menarik nafas, kemudian melanjutkan, namaku adalah Kipaniling. Mahesa Jenar menganggukkan kepalanya sambil mengulangi nama itu. Kemudian ia bertanya pula, cerita yang Bapak baca sangat menarik perhatianku. Dari manakah cerita itu Bapak dapatkan? Kening orang tua itu berkerut kembali. Agaknya ia sedang mengingat-ingat. Tetapi kemudian sambil menggeleng-gelengkan kepalanya ia menjawab, aku tidak ingat lagi Angger, di mana dan kapan aku mendapatkan naskah itu. Tetapi aku kira itu adalah salinan dari naskah-naskah yang ada di mana-mana. Jadi bukanlah berisikan suatu cerita yang sedemikian menarik hati. Bagaimanapun, keinginan Mahesa Jenar untuk mengetahui sebanyak-banyaknya tentang isi naskah itu, yang telah menyebut-nyebut nama Pasingsingan, namun ia selalu berusaha untuk menguasai diri. Sebab ia masih belum tahu benar dengan siapakah ia berhadapan. Meskipun menilik sikap, kesederhanaan, cara berpikir serta hal-hal lain, orang itu bukanlah orang jahat, namun ia tidak dapat meninggalkan sikap hati-hati. Masih panjangkah cerita itu? Tanya Mahesa Jenar kemudian. Tidak, jawab Kipaniling, Angger ingin membaca sendiri.
Mahesa Jenar menganggukkan kepalanya. Ki Paniling kemudian menyerahkan lontar yang dibacanya itu kepada Mahesa Jenar. Tetapi Mahesa Jenar kemudian menjadi kecewa ketika kelanjutan dari cerita itu hanyalah tinggal beberapa bait saja, yang menceritakan tentang keperkasaan dua orang murid Pasingsingan yang seakan-akan dapat terbang seperti burung Raja Wali. Adapun nama dari kedua orang itu, yang dianggap lebih tua karena memiliki beberapa kelebihan adalah Radite, sedang yang muda disebut Anggara. Tidakkah Bapak mempunyai kelanjutan cerita ini? Tanya Mahesa Jenar dengan penuh keinginan untuk mengetahui. Orang tua itu mengangguk-angguk sejenak, lalu berkata, menurut ingatanku, aku ada mempunyai 3 jilid dari naskah itu. Tetapi cobalah nanti Bapak cari, barangkali sedang dipinjam orang selagi mereka punya keperluan. Kemudian orang tua itu berdiri, sambil melangkahkan kaki keluar ia berkata, istirahatlah Angger. Bapak akan mencari jilid kedua dan ketiga dari kitab itu. Lalu hilanglah orang tua itu di balik pintu. Mahesa Jenar heran mendengar kata-kata Ki Paniling. Kemanakah ia akan mencari kedua jilid yang lain? Adakah di sekitar rumah ini? Atau rumah-rumah orang lain? Tiba-tiba timbullah keinginannya untuk mengetahui keadaan di sekeliling tempat itu. Perlahan-lahan Mahesa Jenar mengingsar tubuhnya ke tepi tempat pembaringannya. Ketika dirasa bahwa tulang-tulangnya telah tidak begitu nyeri lagi, maka dengan sangat hati-hati ia mencoba berdiri. Ia merasa gembira sekali, bahwa agaknya kekuatannya telah berangsur-angsur menjadi baik dan ia sudah tidak merasakan kesulitan apa-apa untuk berjalan. Karena itu perlahan-lahan dan hati-hati Mahesa Jenar melangkah keluar rumah. Ia menjadi agak bingung ketika sampai di halaman. Ia tidak dapat lagi mengetahui dengan pasti, di manakah utara dan di mana selatan. Ketika memandang ke arah matahari terbit, Mahesa Jenar juga agak keheran-heranan. Ia dapat memastikan bahwa pada saat itu hari masih pagi. Kalau demikian maka ia telah melampaui 1 malam berada di dalam pondok Ki Paniling. Kemudian dengan tubuh yang masih belum sehat benar, Mahesa Jenar melangkah lebih jauh lagi. Ia semakin bertambah heran ketika di depan halaman Ki Paniling itu terdapat sebuah jalur desa. Maka keinginannya untuk mengetahui keadaan di sekitarnya menjadi semakin besar. Setapak demi setapak Mahesa Jenar melangkah menuruti jalan kecil itu, sehingga kemudian barulah ia percaya bahwa sebenarnya ia telah dirawat oleh seorang yang sama sekali bukan orang yang terasing, tetapi orang biasa. Mungkin seorang petani miskin yang tinggal di dalam sebuah kampung kecil bersama-sama dengan orang-orang miskin lainnya. Tetapi di samping itu, timbullah suatu masalah lain di dalam kepalanya. Mahesa Jenar ingat betul bahwa ia telah terperosok ke dalam jurang yang dalam. Apa yang diketahuinya, daerah itu daerah pegunungan yang berhutan dan bersemak-semak. Jadi tidaklah mungkin bahwa ia telah menggelinding sampai tempat yang didiami oleh manusia. Memang mungkin pada saat itu Ki Paniling sedang mencari kayu, misalnya, lalu menemukannya. Tetapi membawa seseorang sebesar dirinya di tempat yang bergunung-gunung dan bertebing-tebing curam adalah sangat sulit. Sedang daerah ini adalah suatu dataran yang rata, meskipun masih juga dikitari hutan dan pegunungan. Dengan demikian maka pertanyaan-pertanyaan Mahesa Jenar menjadi semakin berbelit-belit di kepalanya. Setelah Mahesa Jenar berjalan beberapa jauh, terasa kakinya amat penat. Kekuatannya baru sebagian kecil saja yang dimilikinya kembali. Karena itu ia berhasrat kembali saja ke rumah Ki Paniling. Tetapi baru saja ia memutar tubuhnya, tiba-tiba terdengarlah suara ramah, Adi Darba, itulah kemanakanku yang baru datang kemarin siang. Segera Mahesa Jenar memandang ke arah suara itu. Dilihatnya Ki Paniling sedang bercakap-cakap dengan seorang petani lain, seorang yang bertubuh agak kekurus-kurusan. Dan seperti kebiasaan para petani, wajahnya memancarkan isi dadanya dengan terbuka. Orang yang dipanggil Darba itu kemudian tertawa. Tertawanya terdengar seperti suara air yang memancar dari mata airnya. Bersih dan tanpa maksud-maksud yang tidak wajar. Kemenakanmu tampak begitu tampan dan gagah, Kakang Paniling, aku jadi agak heran, katanya dengan jujur. Ki Paniling tersenyum lebar, jawabnya, aku tidak tahu, bagaimana aku dapat mempunyai kemenakan segagah dia. Kemudian kedua orang itu sama-sama tertawa. Mau tidak mau Mahesa Jenar berusaha untuk tertawa pula, serta mengangguk hormat kepada mereka. Mahesa Jenar, kata Paniling, yang memanggilnya tanpa sebutan seperti lazimnya orang memanggil kemenakannya. Inilah pamanmu Darba. Ia termasuk salah seorang cikal bakal kampung ini sesudah aku.
Sebab akulah yang tertua yang datang di sini, kemudian beberapa orang berturut-turut ikut serta menebas hutan dan membangun perkampungan kita ini. Bukan begitu Darba? Darba tertawa kembali. Jawabnya, pasti aku harus membenarkan katamu. Sebab tak seorang pun yang akan menyangkal bahwa kaulah yang datang pertama kali di daerah ini. Mendengar jawaban kawannya itu, kembali bibir-bibir tebal di bawah hidung Ki Paniling yang besar itu bergerak-gerak dan tersenyum lebar. Sekarang, singgahlah sebentar, Darba, ajak Paniling. Terima kasih. Masih banyak yang akan aku kerjakan pagi ini. Mengairi sawah dan memasak gula, jawab Darba. Aku juga masih endes 3 pohon lagi. Bagus, sahut Paniling. Kalau masak, gulamu nanti antarlah kami buat minum air jahe. Tentu, potong Darba, yang lalu melangkah pergi setelah mengangguk kepada Mahesa Jenar. Mahesa Jenar melihat keakraban pergaulan dalam hidup sederhana itu dengan perhatian yang luar biasa. Alangkah jauh bedanya dengan pergaulan orang-orang kota yang banyak dibumbui oleh sikap berpura-pura. Setelah petani yang bernama Darba itu hilang di kelokan jalan, segera Ki Paniling melangkah mendekati Mahesa Jenar sambil berkata gembira, rupanya Angger telah banyak mendapat kemajuan. Syukurlah kalau Angger telah dapat berjalan-jalan. Maafkanlah kalau aku terpaksa menyebut Angger sebagai kemenakanku. Hal itu hanya untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tak perlu. Sebab di padepokan kecil ini segala sesuatu yang tak berarti dapat saja menjadi peristiwa yang besar. Tak apalah, Bapak, jawab Mahesa Jenar. Mana saja yang baik untuk Bapak, akan baik pula untukku. Bagus, sahut Ki Paniling, sekarang marilah kita pulang, Angger masih jangan terlalu banyak bergerak. Mahesa Jenar tidak menjawab, tetapi segera ia melangkah mengikuti Ki Paniling. Sebentar kemudian mereka telah sampai ke pondok Ki Paniling. Mahesa Jenar langsung dipersilakan berbaring untuk memulihkan kekuatannya, sedang Ki Paniling segera menyalakan api serta mengupas jagung. Kembali terasa angin yang semilir mengusap tubuh Mahesa Jenar. Dan karena kesegaran dan kepenatan yang bercampur baur, akhirnya sekali lagi Mahesa Jenar jatuh tertidur. Ia menjadi terbangun ketika didengarnya hiruk-pikuk di halaman. Meskipun tubuhnya belum pulih sepenuhnya, tetapi untuk menjaga diri segera ia bangkit, dan memperhatikan keadaan dengan saksama. Di luar, didengarnya beberapa suara orang laki-laki menyebut-nyebut namanya. Tetapi kemudian ia menjadi tersenyum sendiri, namun juga dihinggapi oleh perasaan gelisah. Orang-orang itu ternyata adalah sahabat-sahabat Ki Paniling yang telah mendengar kabar bahwa kemenakannya datang mengunjungi kampung mereka yang kecil dan terpencil ini. Karena itulah mereka memerlukan datang untuk mengucapkan selamat datang serta menyampaikan salam perkenalan. Ki Paniling sendiri agaknya menjadi kerepotan untuk memberi penjelasan kepada sahabat-sahabatnya tentang kemenakannya. Tetapi rupanya ia cerdik juga. Supaya tidak ada salah keterangan dengan Mahesa Jenar, sengaja ia berbicara keras-keras dengan harapan bahwa dongengannya itu didengar pula oleh Mahesa Jenar. Katanya, adik-adik sekalian, kemenakanku ini datang dari daerah yang jauh sekali. Ia pada saat-saat yang lampau telah pergi merantau hampir ke seluruh sudut bumi. Yang terakhir ia mengabdikan dirinya di pusat kerajaan, yaitu pada Sultan Demak. Di sana ia menjadi seorang prajurit yang gemblengan. Kemudian terdengar suara orang-orang itu bergumam. Agaknya mereka menyatakan perasaan kagum terhadap salah seorang prajurit kerajaan yang sudi berkunjung ke kampung kecil itu. Malahan seorang di antaranya berkata, anehlah kau Bapak Paniling. Kenapa kau mempunyai kemenakan yang menjabat sebagai prajurit Demak, tetapi kau hidup miskin bersama-sama dengan kami di sini? Mendengar pertanyaan itu, terdengar Ki Paniling tertawa. Jawabnya, yang menjadi prajurit bukanlah aku, tetapi kemenakanku. Kalau begitu banyaklah yang sudah dilihatnya, kata yang lain, dapatkah kiranya kita mendengar ceritanya? Tentu, apabila ia sudah bangun, jawab Ki Paniling. Tetapi jangan tanyakan tentang kedudukannya sebagai prajurit, sebab ia telah mengundurkan diri. Mengundurkan diri, tanya mereka hampir berbareng. Ya, jawab Paniling. Kenapa, tanya mereka kembali. Paniling diam sejenak. Baru kemudian ia dapat menjawab, sampai hal yang sekecil-kecilnya kalian ingin tahu? Itu bukan kecil soalnya, jawab salah seorang, tetapi adalah masalah yang besar. Seorang prajurit bagi kami adalah seorang yang luar biasa. Kalau sampai ia mengundurkan diri, pasti ada hal-hal yang luar biasa.
Kembali terdengar Paniling tertawa. Jawabnya, otakmu mengkilap seperti batu akik. Bagus, kau takut kalau kemenakanku itu menjadi buruan, atau dipecat karena kejahatan? Bagus, dengarlah, ia mengundurkan diri karena perbedaan pokok mengenai kepercayaan. Ia tidak mau menentang kawan-kawan seperjuangannya dalam satu pertentangan jasmaniah. Karena itu lebih baik ia mengundurkan diri, meskipun dengan demikian bukan berarti masa kebaktiannya terhenti pula. Ia tetap berjuang untuk kesejahteraan Kaula Demak. Kemudian terdengarlah orang-orang di luar rumah itu bergumam puas. Tetapi tidak demikianlah perasaan Mahesa Jenar yang justru menjadi bergolak hebat. Keterangan Ki Paniling itu bagi Mahesa Jenar bukanlah sekadar kebetulan semata-mata. Tetapi adalah suatu cerita yang tepat seperti apa yang dialaminya. Karena itu dadanya jadi bergoncang. Bersamaan dengan itu muncullah sebuah kepala di ambang pintu. Sedemikian tiba-tiba sehingga Mahesa Jenar menjadi terkejut. Hampir saja ia meloncat menangkapnya, tetapi untunglah dalam sekejap kepala itu telah lenyap kembali disusul dengan suara seseorang, "Kakang Paniling, kemenakanmu telah bangun." "Hi," jawab Paniling, "bagus, kalau begitu kalian dapat menemuinya, tetapi jangan lupa kepada pesan-pesanku." Orang yang luar biasa. Kalau sampai ia mengundurkan diri, pasti ada hal-hal yang luar biasa. Sesaat kemudian beberapa orang telah melangkah masuk. Salah satu di antaranya segera membentangkan sebuah tikar pandan yang kasar, dan di atas tikar itulah segera mereka duduk. Mau tidak mau Mahesa Jenar harus duduk pula di atas tikar pandan itu. Meskipun demikian ia tidak dapat meninggalkan kewaspadaan, meskipun hanya sekejap. Ia tidak tahu jenis sarang apa pula yang sekarang sedang dimasukinya. Maka mulailah sahabat-sahabat Paniling saling berebutan memperkenalkan diri mereka serta bertanya-tanya. Bertanya tentang hal-hal yang kadang-kadang menggelikan bagi Mahesa Jenar. Dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan itu, sebenarnya Mahesa Jenar dapat mengambil kesimpulan bahwa mereka benar-benar petani-petani miskin yang sebagian besar masih sangat rendah pengetahuannya. Memang ada satu dua di antaranya yang pernah pula merantau, tetapi pengalaman yang didapatnya pun sama sekali tak berarti. Kalau demikian, akhirnya Mahesa Jenar mengambil kesimpulan bahwa yang sebenarnya kurang wajar adalah Ki Paniling sendiri. Memang sejak semula ia telah bertanya-tanya dalam hati tentang orang ini. Bagaimana ia dapat sampai ke pondoknya, dan bagaimana ia sengaja menyebut-nyebut Pasingsingan, lagi pula ia dapat menebak dengan tepat tentang dirinya, bahkan tentang kedudukannya sebagai bekas prajurit pun diketahuinya pula. Karena itu ia menjadi gelisah. Untunglah bahwa pertemuan itu tidak berlangsung terlalu lama. Setelah matahari sampai pada titik puncaknya, segera mereka mohon diri, pulang ke rumah masing-masing. Yang terakhir meninggalkan ruangan itu adalah Darba. Dengan tertawa pendek ia berkata, "Mahesa Jenar, datanglah sekali-sekali ke pondokku meskipun tidak lebih baik dari pondok ini. Aku juga hidup seperti pamanmu, Paniling. Berbeda dengan orang lain di sini yang hidup berkeluarga, dengan anak istri. Tetapi kami, aku dan pamanmu, hidup sebatang kara." "Baiklah, Paman," jawab Mahesa Jenar mengangguk. Tetapi, matanya yang tajam menangkap sinar yang gemerlapan dalam mata petani yang kekurus-kurusan itu. Sinar itu bukanlah sinar mata seorang petani miskin. Rupa-rupanya dua orang ini harus mendapat perhatian sepenuhnya. Tetapi Mahesa Jenar pun adalah orang yang berotak cemerlang. Karena itu segala sesuatu diperhitungkannya dengan cermat. Juga terhadap kedua orang ini, ia bersikap sangat hati-hati. Sebenarnya Mahesa Jenar sama sekali tidak mempunyai prasangka yang jelek terhadap Paniling maupun Darba. Sebab cahaya mata mereka serta pancaran wajah mereka sama sekali tidak menunjukkan sesuatu kepalsuan. Tetapi meskipun demikian ia memperhitungkan pula kemungkinan-kemungkinan yang sebaliknya. Malahan kadang-kadang timbul dugaannya, apakah salah seorang di antaranya itu adalah Pasingsingan? Setelah semua orang, juga Darba telah meninggalkan rumah itu, segera Paniling menyodorkan beberapa jagung rebus beserta gula kelapa yang masih baru kepada Mahesa Jenar. Mahesa Jenar yang memang merasa lapar segera menerimanya dan dengan lahapnya ia menghabiskan bagiannya. Setelah itu tidak banyak yang mereka percakapkan. Apalagi Paniling segera pergi ke kebun untuk menyiangi tanaman-tanamannya. Baru ketika matahari telah hilang di balik batas antara siang dan malam, serta Paniling telah menyalakan oncor jarak, mereka duduk di atas satu-satunya tempat pembaringan yang ada di dalam ruang itu.
Tiba-tiba tanpa ditanya Paniling berkata tentang kitabnya, "Angger, ternyata kedua jilid dari kitab itu belum aku ketemukan. Aku tanyakan ke sana kemari, agaknya belum aku jumpai siapakah yang telah meminjamnya. Apakah anak mas tertarik sekali dengan cerita itu?" Mahesa Jenar menjadi agak kebingungan menjawab pertanyaan itu. Namun demikian katanya, "Aku sangat tertarik kepada ceriteranya, Bapak." Paniling mengangguk-anggukan kepalanya. Sambungnya, ceriteranya memang menarik. Tetapi cerita itu adalah cerita biasa saja sebenarnya. "Ya," jawab Mahesa Jenar tiba-tiba. Ia sedang mencoba untuk memancing pikiran orang tua itu. "Aku juga pernah mendengar cerita yang hampir sama." Orang itu tampak agak terkejut, tetapi sebentar kemudian kesan itu telah hilang kembali. Malahan ia tersenyum sambil menjawab, "Angger juga pernah mendengar." "Di mana?" "Di Banyu Biru," sahut Mahesa Jenar. "Banyu Biru? Dekat Rawa Pening?" tanya Paniling. "Ya, kenapa?" tanya Mahesa Jenar pula. "Ah, cerita itu sampai tersiar demikian jauhnya," jawab Paniling. "Demikian jauhnya?" Mahesa Jenar yang sekarang keheranan. Ki Paniling kembali mengernyitkan alisnya. Dan kembali pula ia tersenyum lebar. "Bukan jauh sekali," katanya kemudian, "tetapi buat cerita yang tak berharga itu, adalah suatu kehormatan besar apabila sampai tersiar ke daerah-daerah yang agak jauh." Terasa bagi Mahesa Jenar ada sesuatu yang dapat ditangkapnya dari kata-kata Paniling, karena itu segera ia menyahut, "Kalau cerita itu sampai di sini, bukankah telah tersebar ke tempat yang lebih jauh lagi?" Paniling terkejut mendengar jawaban Mahesa Jenar. Tetapi hanya sekejap, karena hanya sesaat kemudian ia telah tertawa sambil berkata, mungkin Angger benar." Mahesa Jenar tidak mau melepaskan kesempatan itu lagi, karena itu ia ingin mendesak lebih lanjut. "Ki Paniling, aku juga pernah mendengar cerita tentang pasingsingan itu di Banyu Biru. Cobalah Ki Paniling sudi mendengarkan cerita yang aku dengar itu untuk diperbandingkan dengan kelanjutan dari cerita Ki Paniling yang tercecer, dari kitab jilid 2 dan 3. Adakah persamaannya ataukah hanya persamaan nama melulu?" Mahesa Jenar melihat orang tua itu menjadi agak gelisah, tetapi ia tidak mau kehilangan kemungkinan untuk menyentuh-nyentuh perasaan Ki Paniling yang paling dalam. Dengan demikian ia akan segera tahu dengan siapa ia berhadapan. Dengan kawan atau lawan. Maka segera Mahesa Jenar melanjutkan, "Menurut cerita yang tersebar luas di Banyu Biru, tidak saja yang tertulis di lontar-lontar, tetapi bahkan telah menjadi cerita rakyat yang tersebar dari mulut ke mulut, mengatakan bahwa Pasingsingan sama sekali bukanlah seorang yang baik hati, bukan seorang yang pasrah diri kepada Yang Maha Agung. Ia sama sekali tidak mengagungkan kebajikan, apalagi mempunyai 2 orang murid yang bernama Radite dan Anggara. Tetapi Pasingsingan adalah orang yang sama sekali berlawanan dengan sifat-sifat itu. Ia mempunyai murid-murid yang sama jahatnya dengan dirinya sendiri, yang menamakan dirinya sebagai nama pahlawan, yaitu Lawa Ijo, Wadas Gunung dan Watu Gunung. Yang sama dengan cerita Bapak adalah bahwa Pasingsingan itu memang sakti, namun ia telah mempergunakan kesaktiannya untuk kejahatan, merampok, membunuh, merampas istri orang, Bohong, tiba-tiba Paniling berteriak keras. Wajahnya jadi tegang dan merah. Mahesa Jenar terkejut mendengar teriakan itu. Cepat ia hendak bangkit ketika dilihatnya wajah Paniling menyala. Mahesa Jenar sadar bahwa hal yang tak dikehendaki bisa terjadi. Karena itu ia cukup waspada. Tiba-tiba tangan Ki Paniling terjulur untuk menangkap baju Mahesa Jenar. Cepat ia mengelak, dan dengan gerakan kuat ia menerkam Paniling. Mahesa Jenar tidak mau didahului oleh orang tua yang masih belum diketahui siapakah dia dan sampai di manakah kekuatannya. Dengan menangkap orang tua itu, Mahesa Jenar bermaksud memaksanya untuk menjelaskan siapakah sebenarnya dirinya itu. Orang yang luar biasa. Kalau sampai ia mengundurkan diri, pasti ada hal-hal yang luar biasa. Tetapi Mahesa Jenar terkejut bukan kepalang ketika ia sama sekali tak berhasil menyentuh Ki Paniling dalam tempat yang demikian sempitnya. Bahkan tiba-tiba terasa tangannya terpilin dan lenyaplah segenap kekuatannya yang memang belum pulih seluruhnya. Tetapi bagaimanapun ia merasa bahwa Paniling mempunyai kekuatan yang jauh di atas kemampuannya. Bahkan andai kata kekuatannya sama sekali tak terganggu sekalipun. Namun orang tua itu akan dapat dengan mudah menangkapnya.
Mengalami peristiwa itu, Mahesa Jenar segera teringat kepada pertemuan-pertemuannya dengan Ki Ageng Pandan Alas, Ki Ageng Sora Dipayana yang juga sama sekali tak diduganya. Dengan demikian ia dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa orang ini pun pasti tergolong angkatan itu pula. Kalau saja orang ini pasing-singan, entahlah apa yang akan terjadi atas dirinya. Tetapi tiba-tiba terasa tangkapan pada tangannya itu semakin kendor, bahkan akhirnya dilepaskan. Dan dengan keheran-keheranaan Mahesa Jenar melihat Ki Paniling itu membanting diri di atas bil-bil, yang kemudian dengan kedua telapak tangannya menutupi mukanya. Mahesa Jenar jadi ragu dan tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Tetapi suatu kelegaan telah membersit di hatinya. Sebab jelas orang tua itu sama sekali tak bermaksud jahat kepadanya. Setelah beberapa saat suasana ruangan sempit itu dicengkam oleh kesepian yang tegang, maka perlahan-lahan Ki Paniling mengangkat mukanya. Muka yang tadi tampak merah membara, kini menjadi pucat keputih-putihan. Bahkan dari matanya memancar sinar duka. Mahesa Jenar jadi merasa bahwa ia telah berbuat sesuatu yang menyebabkan orang tua itu susah. Maka katanya, "Maafkan aku, Bapak, barangkali aku telah berbuat suatu kesalahan." Tiba-tiba Ki Paniling tersenyum lebar, namun senyumnya adalah senyum yang pahit. "Tidak, Angger tidak berbuat suatu kesalahan. Tetapi akulah yang bodoh. Sebagai orang tua aku telah berbuat sesuatu yang memalukan. Tetapi itu ada sebabnya." Mata orang tua itu semakin membayangkan kedukaan yang dalam. Hanya kadang-kadang saja ia memandang kepada Mahesa Jenar, tetapi kemudian kembali matanya menatap ke titik-titik, jauh tak terhingga. Lewat pintu rumah kecil yang belum ditutup itu, terasa angin malam menghembus halus, menggoyang-goyang nyala pelita jarak yang melemparkan cahaya suram ke segenap arah. Untuk beberapa lama mereka berdua masih berdiam diri. Perlahan-lahan Mahesa Jenar pun kemudian duduk kembali di samping Ki Paniling. "Angger," kata Ki Paniling kemudian memecah sepi, "maksudku hanya ingin mengatakan bahwa cerita yang Angger dengar itu sama sekali tidak benar. Atau barangkali lebih baik aku katakan bahwa cerita itu tidak sama dengan cerita di dalam kitab-kitabku. Mungkin benar kata Angger bahwa kedua cerita itu ditulis oleh orang yang tidak sama, hanya kebetulan nama tokoh-tokohnya sajalah yang bersamaan." "Demikianlah Bapak," jawab Mahesa Jenar, "cerita itu bukanlah tidak mungkin bersamaan nama. Cerita yang aku baca, Angger," kata Paniling, "pasing-singan adalah orang yang baik hati. Menjunjung tinggi keluhuran budi, serta pasrah diri kepada Yang Maha Agung." "Dapatkah aku mendengar cerita itu, Bapak?" tanya Mahesa Jenar. Ki Paniling menarik nafas dalam-dalam. Gumamnya, "Otakmu cemerlang seperti matahari musim kemarau." Mahesa Jenar kurang mengerti kepada kata-kata Paniling itu. Tetapi ia tidak bertanya sesuatu, sampai akhirnya Paniling berkata kembali, "Baiklah Angger, aku tidak tahu apakah ada gunanya kalau aku bercerita. Sebab kau bukanlah anak-anak yang mudah tertidur karena dongeng-dongeng yang menyenangkan serta mengasyikkan." Mahesa Jenar menundukkan kepala mendengar kata-kata Ki Paniling yang rupa-rupanya sudah mengetahui maksudnya, memancing-mancing keterangan tentang dirinya. "Angger Mahesa Jenar," kata Ki Paniling lebih lanjut, "bagian kedua dari cerita itu mengatakan bahwa setelah kedua murid pasing-singan itu menjadi dua orang yang hampir mumpuni, maka pasing-singan ingin menyerahkan jabatannya, meskipun jabatan itu disandangnya atas kemauan sendiri, kepada muridnya yang tua. Tetapi pada saat itu datanglah seorang yang mengaku murid pasing-singan yang tertua, yang merasa berhak untuk mengenakan tanda-tanda kebesaran gurunya, yaitu jubah abu-abu, topeng yang kasar dan yang terutama adalah sebuah belati panjang berwarna kuning emas berkilau-kilauan, yang disebut Kiai Sulu, serta cincin bermata batu akik merah menyala yang dinamai akik kelabang sayuta. Hampir tak ada orang yang dapat melawan kesaktian belati panjang serta akik kelabang sayuta itu." Sampai sekian terasa punggung Mahesa Jenar meremang. Ia kenal semua benda-benda yang disebutkan itu. Ia pernah melihat pasing-singan memegang sebuah pisau belati yang berwarna kuning gemerlapan pada saat orang itu hendak bertempur melawan Ki Ageng Pandan Alas, yang juga terpaksa menarik pusakanya Sigar Penjalin. Sedang akik kelabang sayuta yang beracun itu, tidak saja ia pernah melihat, tetapi ia pernah merasakan betapa dahsyatnya. Kalau saja di dalam darahnya tidak mengalir bisa ular candrasa, entahlah apa yang terjadi atasnya. Ki Paniling kemudian melanjutkan ceritanya, tetapi agaknya pasing-singan tidak begitu terkena hatinya kepada bekas muridnya yang telah lama meninggalkannya.
Karena itu ia tetap pada pendiriannya, menyerahkan semua tanda-tanda jabatannya kepada Radite. Maka pada suatu hari, dengan tidak diketahui oleh siapapun, Pasingsingan telah lenyap. Tetapi jubah abu-abu serta semua miliknya itu ditinggalkannya di dalam ruang tidur Radite. Dan sejak itulah Radite kemudian mengembara dengan nama Pasingsingan untuk mengamalkan kebajikan demi kesejahteraan hidup umat manusia. Dalam pengembaraan itu pula ia berkenalan dengan tokoh-tokoh sakti yang lain, yang juga berusaha untuk menegakkan kebajikan bagi kesejahteraan umat manusia. Di antara sahabatnya terdapat seorang yang bernama Kiai Ageng Pengging Sepuh, yang kemudian mempunyai seorang murid yang menjadi prajurit pengawal raja bernama Ranggatoh Jaya. Kembali punggung Mahesa Jenar meremang. Bahkan kali ini keringat dingin telah membasahi seluruh tubuhnya. Ia jadi agak bingung. Ternyata Paniling telah hampir mengetahui keseluruhan dari perjalanan hidupnya. Ia akhirnya malu sendiri ketika ia merasa bahwa pancingan-pancingannya terasa berhasil untuk memaksa Paniling bercerita. Tetapi agaknya orang tua itu telah dapat menebak seluruh isi hatinya. Adapun Anggara, Ki Paniling meneruskan, telah diserahi tugas untuk menunggui tempat pertapaan Pasingsingan. Dan orang itu pun dengan setia melakukan kewajibannya. Tetapi, sambung Ki Paniling dengan nada yang merendah, peredaran roda tidak selamanya menempuh jalan datar. Radite akhirnya bertemu dengan murid tertua dari Pasingsingan, yang menamakan dirinya Umbaran. Dari segi keperwiraan jasmaniah, maka Umbaran ada di bawah kepandaian Radite. Ki Paniling berhenti sebentar. Terasa bahwa nafasnya berangsur cepat. Wajahnya tampak semakin pucat sedang matanya semakin sayu. Kemudian ia kembali melanjutkan ceritanya, karena itu Umbaran tidak dapat memaksa Radite untuk menyerahkan tanda-tanda kebesaran gurunya. Namun demikian ada saja jalan yang dapat ditempuhnya. Dan ini termuat pada bagian ketiga dari kitab ini. Bagian yang paling menyedihkan. Kembali Ki Paniling berhenti sejenak, kemudian meneruskan ceritanya lagi, bagaimanapun juga Radite adalah manusia biasa. Meskipun ia telah mengenakan jubah abu-abu, topeng dan pusaka-pusaka lainnya, namun ia tidak dapat melapisi hatinya dengan baja. Hatinya masih saja hati manusia yang lunak dan lemah. Itulah sebabnya ia pada suatu saat jatuh cinta kepada seorang gadis. Dan inilah sumber dari segala malapetaka. Ketika Umbaran mengetahui, maka segera ia berusaha memikat hati gadis itu. Memang Umbaran memiliki wajah yang tampan, sehingga akhirnya dengan tidak banyak kesulitan ia berhasil menguasai hati gadis itu sepenuhnya. Sedang di lain pihak, hati Radite telah bulat-bulat berada di dalam genggaman gadis itu. Akhirnya, lanjut Ki Paniling, terjadilah sesuatu yang memalukan sekali. Radite dan Umbaran mengadakan suatu perjanjian tukar-menukar. Inilah yang gila. Dan itu sudah terjadi. Mahesa Jenar menjadi terkejut ketika nada suara Paniling jadi meninggi. Hampir berteriak ia berkata, itu sudah terjadi, dan tak dapat dicabut kembali. Tetapi kemudian seperti orang yang tersadar, Ki Paniling menarik nafas dalam-dalam. Dan kembali dengan nada yang rendah ia meneruskan, Radite dan Umbaran mengadakan perjanjian. Radite mendapat gadis itu, sedang Umbaran mendapat tanda-tanda kebesaran dari Pasingsingan. Maka berlangsunglah tukar-menukar itu tanpa saksi, selain Anggara yang dengan sedih berusaha mencegahnya. Tetapi tukar-menukar itu tetap berlangsung, dengan hati jantan dan tanggung jawab bagi Radite. Itulah sebabnya maka ia akan mentaati perjanjian itu untuk seterusnya. Tetapi kemudian, menyusullah kejadian yang semakin menghimpit hati. Radite sebenarnya sangat menyesal atas perjanjian itu. Namun di hadapan gadis yang kemudian menjadi istrinya, ia selalu menyembunyikan penyesalan itu. Kemudian ia harus mengalami kejadian yang dahsyat, yang barangkali merupakan hukuman alam. Gadis yang memang sebenarnya sama sekali tak mencintainya itu, sebab hatinya telah terampas oleh Umbaran, akhirnya menjadi sakit-sakitan dan meninggal dunia. Kejadian ini merupakan pukulan yang maha dahsyat dalam kehidupan Radite yang telah gagal itu. Gagal dalam pengabdiannya kepada umat manusia dan gagal dalam pemanjaan nafsu pribadi. Paniling berhenti berkata. Wajahnya menjadi semakin pucat. Dan tiba-tiba di matanya tampak mengembang sebutir air mata. Mahesa Jenar kini telah menjadi jelas. Jelas dengan siapa ia sedang berbicara. Karena itu tiba-tiba ia berdiri dan membungkuk hormat. Katanya, jadi tuanlah sebenarnya yang berhak menyebut diri Pasingsingan. Paniling mengangkat mukanya.
Ia mencoba tersenyum, meskipun betapa pedihnya. Dengan terputus-putus ia menjawab, tak usah kau sebut itu. Bukankah hal itu yang kau ingin ketahui? Bukankah segala sesuatu masih belum terlambat, kata Mahesa Jenar kemudian, Tuan masih dapat menghentikan perbuatan-perbuatan jahat dari umbaran, yang kemudian bernama Pasingsingan itu? Paniling atau sebenarnya bernama Radite itu menggelengkan kepalanya. Tidak dapat. Sebab pada suatu kali, datanglah guru kepadaku. Meskipun aku sama sekali tidak dapat melihatnya, tetapi aku kenal suaranya. Ia berkata kepadaku, Radite, nama Pasingsingan telah kau korbankan. Kau tak perlu bersusah payah untuk memperbaikinya kembali. Sebab sekali nama itu ternoda, buat selamanya tak akan dapat menjadi bersih, sebersih semula. Karena itu biarkanlah nama itu bernoda untuk seterusnya. Sebab setiap kali nama itu disebutkan, setiap kali kau akan teringat kepada kesalahanmu. Itu adalah hukumanku yang paling berat. Hukuman yang hampir tak tertanggungkan. Karena itu kemudian aku menyembunyikan diri. Menjauhkan diri dari setiap kemungkinan untuk dapat mendengar nama Pasingsingan. Tetapi bagaimanapun juga bendungan itu akan tembus pula. Dan aku sedang mencari saluran untuk mengatakan seluruh gelora yang bergulung-gulung di dalam dadaku. Sampai pada suatu kali aku temukan kau. Aku kenal kau karena caramu bertempur melawan 7 orang di bukit sebelah Banyu Biru. Aku mendengar salah seorang menyebutmu Ranggatoh Jaya. Dan aku pernah pula mendengar nama Ranggatoh Jaya sebagai prajurit pengawal raja. Bersambung ke bab 28. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.